Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Hari ini Selasa tanggal 28 Maret 2023, kita disapa oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini, yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tagonado halak na labat terimas sian ulu balang. Jala halak na mangarajai dirina ubal gadoi sian na papatuhuta. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, tidak sedikit orang yang memahami kesabaran atau kata sabar itu sebagai sebuah tindakan pasif, menanti sampai akhir tanpa tindakan dan usaha. Kalau kita menganut pemahaman seperti ini, maka kita pun akan melegalkan istilah sabar itu ada batasnya. Padahal yang namanya sabar itu adalah ketekunan tanpa batas. Dalam pengertian sabar sebagai sebuah tindakan pasif, sesungguhnya bukan sabar itu yang ada batasnya, tetapi kemampuan menanti itu yang terbatas. Ketika seseorang keluar dari ketekunannya, maka itu berarti kesabarannya hilang. Jadi dalam pemahaman iman kita, sabar adalah sikap aktif untuk tetap bertekun tanpa batas. Ketika penulis Amsal membuat statement dalam nas harian kita hari ini, bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, kita dapat memahaminya dalam sebuah pengertian situasi di mana kita harus berjuang dengan tekun untuk mempertahankan sebuah hal sampai memenangkannya. Kesabaran itu dibandingkan secara diferensiatif dengan keberadaan seorang pahlawan. Pahlawan adalah yang merujuk pada sosok tangguh yang berjuang memenangkan pertempurannya. Jikalau seorang pejuang berhasil dalam peperangannya untuk merebut kota, ia akan dielu-elukan sebagai pahlawan. Tetapi jauh di balik keberhasilannya, dalam perjuangannya ada nilai-nilai ketekunan yang harus diperjuangkannya, baik secara psikologis maupun secara fisik, yaitu kerelaan menderita, menerima keadaan sulit dan genting yang harus dialaminya, ketekunan memahami situasi, ketekunan menanti momen yang tepat untuk mengalahkan kebosanannya, rasa sakit, sehingga sampai kepada keberhasilannya dalam peperangan itu. Jika hal itu ternyata begitu sulit untuk diperjuangkan, maka perjuangan orang sabar melebihi seorang pahlawan. Kesabaran itu adalah puncak dari kemampuan tahan uji dari situasi sulit yang harus kita hadapi. Ketika keinginan kita harus terganggu, ketika kita harus kehilangan hak-hak kita, kehilangan kebebasan atau kemerdekaan kita diambil, diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam pandangan iman, kesabaran itu adalah kesiapan dan tahan uji kita dalam menghadapi penderitaan, penganiayaan yang harus kita alami untuk tujuan rohani kita. Ketika kita berhasil memenangkannya, maka itu jauh lebih berharga dari sukacita seorang pahlawan. Maka sekali lagi saudara-saudariku, kesabaran itu bukan tindakan menunggu yang pasif, melainkan sebuah tindakan dan perjuangan berat yang harus ditekuni dengan berbagai cara supaya tahan uji. Saudara-saudariku, Rasul Paulus menyebutkan kesabaran itu adalah salah satu dari buah-buah roh yang dicatatnya dalam Galatia 5 ayat 22. Maka kesabaran itu adalah salah satu karakter iman. Dia tidak datang dan tumbuh dengan sendirinya dalam diri kita, melainkan sebuah prinsip hidup yang dilahirkan dari relasi yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan akan mengizinkan berbagai hal terjadi untuk menguji kesabaran kita. Maka ketika kita mengalami hal-hal yang bertentangan dengan keinginan kita, berusahalah memahaminya dalam rencana dan tujuan Allah, dalam persepsi iman kita.
Sebab dengan demikian kita akan beroleh kekuatan dari Allah untuk menghadapinya. Kesabaran dan penguasaan diri akan menjadi kekuatan besar yang menghantarkan kita kepada sukacita yang melebihi apapun dalam hidup kita. Selamat berjuang untuk mempertahankan kesabaran dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.